Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Di sini kelompok 1 mempunyai judul yaitu proses manufaktur dan aplikasi Primex Pressure Metal Insulator. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Muhammad Diko, kemudian ada Abdul Hamid Adian, kemudian Muhammad Rajan Waliuddin, Tegar Kesa Oktander, Cesa Yosika, Surya Sadewa, Muhammad Ferus Tamami, kemudian ada Martin Raulia, dan terakhir ada Muhammad Iqbal Komadoni. Untuk outline dari kelompok 1 yang pertama itu ada Primex Pressure Metal Insulator, kemudian ada prinsip dasarnya, kemudian ada keuntungan dan kelemahan, selanjutnya ada bahan yang dapat digunakan pada aplikasi, kemudian ada perbandingan Primex Pressure Metal Insulator dengan metode lainnya, ada aplikasi industri, kemudian inovasi terbaru, kemudian ada keterbatasan dan tantangan dalam menggunakan metode tersebut, dan yang terakhir ada kesimpulan. Ya, yang pertama yaitu pengertian dari manufaktur dan Primex Pressure Metal Infiltration. Proses manufaktur merupakan proses memodifikasi bahan baku menjadi barang jadi yang melibatkan prosedur yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adanya proses manufaktur ini menjadikan sebuah barang memiliki nilai yang lebih tinggi. Setelah mengalami proses, bahan baku diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Secara teknis, manufaktur adalah proses pengolahan bahan baku yang diproses dengan proses kimia dan fisik. Tujuannya adalah untuk mengubah bentuk, sifat, dan tampilan produk. Oleh karena itu, manufaktur ini mencakup seluruh proses perakitan hingga produk jadi. Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi, manufaktur adalah suatu proses di mana bahan baku diubah melalui perakitan menjadi bentuk yang sudah memiliki nilai tambah, sehingga diharapkan hasil akhir bisa memiliki nilai jual. Selanjutnya itu proses Primex. Proses Primex adalah teknik inovatif untuk membuat MMC dengan infiltrasi spontan paduan Al cair yang mengandung Mg ke dalam pengisi keramik atau membentuk sebelumnya di bawah atmosfer nitrogen dalam keadaan tanpa tekanan, tanpa bantuan vakum atau tekanan eksternal. Selanjutnya adalah prinsip dasar dan cara kerja dari Primex Pressureless Metal Infiltration, yaitu teknik inovatif untuk membuat metal matrix composite dengan infiltrasi spontan paduan Al cair yang mengandung magnesium ke dalam pengisi keramik atau preform di bawah atmosfer nitrogen dalam keadaan tanpa tekanan, tanpa bantuan vakum atau tekanan yang diterapkan secara eksternal. Primex menghasilkan komponen near net shape dengan infiltrasi paduan Al cair ke dalam preform bahan penguat. Proses infiltrasi logam tanpa tekanan didasarkan pada prinsip pembasahan yang diinduksi oleh reaksi. Paduan Al yang digunakan dalam proses ini mengandung beberapa persen magnesium. Pada suhu sekitar 800 derajat Celcius dalam atmosfer nitrogen, tekanan uap magnesium cukup tinggi untuk menyebabkan penguapan yang lambat. Ketika preform keramik dalam kontak dengan paduan Al magnesium cair, magnesium menguap dan berdifusi ke dalam preform. Lalu magnesium bereaksi dengan atmosfer proses nitrogen untuk membentuk lapisan magnesium nitrida pada reinforcement keramik. Ketika Al cair bersentuhan dengan magnesium nitrida, senyawa ini direduksi menjadi bentuk AlN dengan magnesium larut ke dalam dan menguap kembali dari paduan, yang menginduksi pembasahan dan dengan demikian memungkinkan infiltrasi paduan Al yang tidak bertekanan ke dalam preform keramik. Kinetika infiltrasi tergantung pada permeabilitas preform, kandungan magnesium pada paduan, kualitas atmosfer. Semakin banyak gas nitrogen yang mengalir akan semakin membantu kinerja magnesium untuk membasahi dan akhirnya memudahkan aluminium untuk terinfiltrasi. Proses Primex itu yang pertama adalah pembentukan preform, di mana partikel silikon karbida terbentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Setelah itu infiltrasi paduan Al cair dengan pembasahan partikel tanpa tekanan eksternal atau bantuan vakum, dan yang terakhir adalah pemadatan matriks dan pemilihan dari bagian. Berikut ini merupakan keuntungan dan kerugian pada metode Primex Pressure Metal Infiltration. Yang pertama yaitu keuntungannya, di mana dapat dilihat dari kualitas produknya. Teknik ini mampu menciptakan struktur yang homogen, yang sangat padat, dan tidak adanya pore dan cacat yang terbentuk, sehingga memiliki kualitas produk dengan kekuatan yang lebih tinggi dan daya tahannya yang cukup lama. Lalu kemampuan untuk menciptakan struktur yang kompleks, di mana teknik ini mampu menciptakan bentuk geometri yang rumit. Lalu pengurangan limbah. Pada teknik ini, bahan yang digunakan itu diserap seluruhnya, sehingga menghilangkan adanya limbah produksi. Lalu adapun kerugian atau kelemahan dari metode ini, yaitu waktu produksi
yang sangat lama, di mana untuk menghasilkan satu produknya itu cukup lama. Bahan yang dapat diaplikasikan pada premix pressure metal infiltration dan contoh produk yang dihasilkan. Yang pertama ada aluminium. Dari sekian banyak sistem metrik logam yang potensial, komposit metrik aluminium paduan telah menjadi objek dari banyak riset karena murah dan mudah difabrikasi. Di samping sifat tersebut, aluminium memiliki ketahanan korosi yang tinggi, sangat reaktif, sehingga jika bersentuhan dengan udara terbentuk lapisan oksida tipis pada permukaannya. Yang kedua ada alumina. Alumina dibuat menjadi alumina hydride. Perubahan struktur alumina dapat dilakukan dengan peningkatan temperatur, tetapi semua struktur akan bertransformasi irreversibel. Yang ketiga ada magnesium. Sangat potensial untuk aplikasi struktural. Magnesium mempunyai densitas yang lebih rendah dari aluminium dan titanium, dan juga mempunyai kekuatan dan modulus yang tinggi. Magnesium berguna untuk meningkatkan sifat pembasahan dari material keramik. Selanjutnya, perbandingan antara premix pressure metal infiltration dengan metode lainnya, yaitu tidak memerlukan tekanan dari luar sehingga akan efektif dari segi biaya, sementara produk yang dihasilkan akan berupa komposit bebas pori berintegrasi tinggi. Di samping itu, proses ini dapat memanfaatkan cetakan murah untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang rumit. Dengan demikian, keuntungan dari proses ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan berbagai bentuk komponen komposit yang padat secara keseluruhan. Kemudian persentase volume dari partikel yang dapat digabungkan ini lebih tinggi, sekitar 45-70% dibandingkan dengan metode lainnya. Dan yang terakhir itu peralatannya ini tidak terlalu rumit dibandingkan dengan metode lainnya. Ya, berikutnya adalah aplikasi industri dari teknologi Primex Pressure Metal Infiltration. Jadi terdapat beberapa industri yang dapat mengaplikasikan teknologi ini. Di antaranya ada industri otomotif, penerbangan, pengecoran, dan industri medis. Berikut ini merupakan contoh-contoh produk yang menggunakan teknologi Primex Pressure Metal Infiltration. Yang pertama ialah industri otomotif. Jadi Primex Pressure Metal Infiltration ini dapat digunakan pada industri otomotif untuk membuat komponen-komponen seperti klep, poros, dan roda gigi. Keuntungan ketika industri otomotif memanfaatkan teknologi ini yaitu dapat meningkatkan kinerja dan daya tahan dari komponen-komponen tersebut. Selain itu, komponen-komponen yang dibuat dari logam yang diproduksi menggunakan teknologi Primex Pressure Metal Infiltration dapat digunakan pada industri penerbangan. Contoh produknya ialah turbin pesawat terbang. Jadi keuntungan ketika turbin tersebut diproduksi menggunakan teknologi Primex Pressure Metal Infiltration yaitu dapat meningkatkan kinerja dan daya tahan dari turbin pesawat terbang itu sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya adalah inovasi terbaru dan pengembangan dari Primex Pressure Metal Infiltration. Jadi pengembangan ini dikembangkan oleh Lanside Corporation. Mereka memanfaatkan komposit matrik logam dasar berupa Al, kemudian Al2O3, kemudian ada Al2TiO5, kemudian ada zircon dan juga Si3N4, yang mana material-material tersebut dalam bentuk fiber dan partikel. Pada prosesnya yaitu menggunakan infiltrasi tanpa tekanan. Proses ini diklaim dapat lebih baik dari proses-proses yang lainnya. Kemudian yang menyebabkan proses ini lebih unggul yaitu dapat dilihat dari proses fabrikasi yang lebih mudah dan juga penggunaan biayanya yang relatif lebih murah dari proses-proses yang lainnya. Pemanfaatan alumina ini dikarenakan yang pertama untuk harganya lebih relatif murah dan juga merupakan salah satu penguat partikel yang dapat memperbaiki sifat pada suatu material, baik kekuatan mekanik, kemudian sifat tekanan, ketangguhan, modulus elastis, dan juga ekspansi termal serta ketahanan arus yang baik. Proses infiltrasi tanpa tekanan ini dilakukan dengan paduan keramik yang dipanaskan pada temperatur 800 hingga 1000 derajat Celcius dengan lingkungan nitrogen yang nantinya akan menghasilkan infiltrasi tanpa tekanan pada partikel oleh paduan cair. Keterbatasan dan tantangan dalam menggunakan Primex Pressure Metal Infiltration. Keterbatasan dari metode ini yaitu biaya pada beberapa sistem operasional, material lebih tinggi. Hanya beberapa industri yang menggunakan teknologi dan metode ini, contohnya seperti industri otomotif dan dirgantara. Metode fabrikasi kompleks untuk sistem yang diperkuat dengan serat,
Tantangan pada metode ini yaitu pada proses infiltrasi tiup yang dipengaruhi oleh interface antara partikel keramik, alumina, dan aluminium, serta suhu dan waktu tahan akan mempengaruhi proses pembasahan antara logam yang berdifusi dan keramik sehingga mempengaruhi kekerasan material. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah metode Primex Pressure Metal Infiltrator ini merupakan teknik inovatif untuk membuat MMC dengan infiltrasi spontan paduan NaL cair yang menggunakan Mg ke dalam pengisi keramik. Metode ini juga tidak menggunakan tekanan dari luar. Hasil komposit bebas dari pori dan berintegrasi tinggi. Kekerasan material dipengaruhi oleh infiltrasi oleh interface antar partikel keramik, alumina, dan aluminium serta suhu dan waktu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.